wabarakatuh. Tak buat penjelasannya ya. Menuju salam kita Bukan kayak saya kiai anu dia ya. Betul lagi hari ini dia jadi jadian ya. Singono ben sayo kawan cuma aduna cuma jadi ngorok salam boleh kan aduna sedekah saya ini Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang boleh. Mau sampai mana? Jadi terang lagi senang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama di dalam kesempatan makin kami kau sendiri tahu ambu asyukar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali telah berpaksa gunakan nikmat siapun diparingaki telepon Bapak Kepala Ibu wa inta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saat ini nikmat pemilihan kita tak buat terjemih. Kalkulatornya pasti bisa dibuat, tak bisa. Dari saat ini nikmat siapun diparingaki saat ajudan Allah kepada kita. Mungkin nikmat saya cepat dengar kebahagiaan pikirkan itu nikmat sehat atau nikmat sempat. Karena tak punya orang siapa terasa nikmatkan itu apa sih nikmat? Sehingga berdebu nikmatan maudhurun fihima an-ni'matu as-sihhatu wal barah. Nikmatan maudhurun fihima as-sihhatu wal barah. Berkat orang sekademo telah berdua nikmat, kira nikmat sehat bernikmat sepakat. Tak rasa padahal orang aja di kami masyarakat. Mau masuk ke rumah sakit, kau cari mau jatuh, mau sama lagi tanya ke sama nih. Jadi larang ya, sampai waktu perjalanan nafas jika tak stabil serta jenuh atau melawan, larang ya. Jadi patut siang semakin dari top bagi masyarakat dari top asok dari Allah tanpa batas. Sekali saya pun salawat salam semoga baginda dan junjungan penerus sejahtera ketika ditopus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali malam lahiran beliau ke alam dunia kadito bisa apakah artinya sarang alunan sedikit dari alam kepukuan sekelang petang munculnya data alam ilmiah, alam skala dunia ilmu pengetahuan ketika ada dimotori kelabu berduna agama Islam. Alhamdulillah pembagian makin dari top
bisa bangki kalau berbadan sarul afiat tamanki aral dan kunapan tantona parloh terdolekan ditoh ngingin sejarah kira-kira 1000 tahun 1400 tahun yang lalu. Sejarah Isra Mi'raj ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa bagi umat Islam, suatu hal yang sangat luar biasa, karena dari segi ayat Allah debu subhanalladzi asra subhana mulai kalaupun subhana ini ta'arufaki peristiwa yang luar biasa, sehingga pada ulama Nabi pada ulama memberi pemakiman Nabi pada hal istimewa kegunaan mereka maus subhanallah adalah hal bersih luar biasa maus subhanallah mungkin monse tak luar biasa untuk musibah jika kita tadi itu apapun maus inna boleh kisah dekat Allah. Hadirin hadirat siratin berseberat kita sebelum seberat kantor tapi selakit dan kantor kerompayan tidak dengan tak biasa aja kerompayan tentang kerompayan sebelum lanjut motor artinya motor dan kolang tahun sekolah tahun ngatur lagi salam takdim kami pertama kita ajunan semulja Bapak Kiai Haji Rasidi Magister Pendidikan selaku Kepala KUA pada kesin ngakungin Rambesan alas ikan itu tempat tersebutkan kalau hormati juga Kurabdinah Kiai Usman Fatmala, beliau Kurabdinah Pondok Pesantren Anukoya Jakola kan sekolah terus kola cinta sayangi semua undangan laki otobini staf KUA dulu pembulu PNS ataupun ketiga K ataupun non ASN sebutan kola cinta sayangi. Alhamdulillah ngirim semakin entok mulai ka pembahasan tentang Isra Mi'raj ngaji Isra Mi'raj. Bila tahu jawab bingung mereka. Lampau ngaji kitab ad-dirnya mana lampau. Malu mai selesai tak tahu dari Nabi tak buka. Mau wujud ditemu di foto aku sedang. Terlalu lama tenggelam. Jadi sekitar sejarah itu 1400 tahun yang lalu viral atau bukan viral, sejarah yang luar biasa. Isra, ya. Isra nikah, jodoh malam. Mi'raj nikah, oke. Isra Mi'raj itu perjalanan seorang hamba dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, terus Mi'raj ke langit ke Sidratul Muntaha. Ini kesekolah Isra Mi'raj. Kedengarannya kata biasa nih, tak luar biasa kalau. Tapi mau dikaji luar biasa. Coba bayangkan dari kota Mekah ke Palestina, Lombok makin tak ada orang. Lombok dekat kendaraan tercepat kuda.
perjalanan dari Mekah ke Palestina nih kah kurang lebih sebulan berangkat, ditambah pulangnya sebulan lagi, berarti 2 bulan. Lain kisah ke atas nih kah, jangan tidak dikondek. Lalu kakun eja lalu selama semalam berdesak pun kita tak sampai semalam full, sebagian malam. Luar biasa nih ketik seperti singkat, sehingga orang yang tak iman ini kata Allah hajitan masa ini Nabi dari Palestina kalangnya boleh ada depan dan suku boleh berdengar mbak bujur apa tak pernah itu karena mustahil secara akal. Tapi menabi kesokan pengira tak ada istilah mustahil. Allah nikah dari segi sifat baik mukhalafatul hawadisi itu berselain. Jadi tak terkait sama ruang dan waktu. Jadi menurut kesokan kita dapat tempat, artinya bisa sekejap mata bahkan lebih sore depan tak ketuk karena ketuk betul tak melarang depan menunggu kosokan menunggu sepasa. Jadi kanjeng Nabi ini kan bukan berjalan dengan kehendaknya beliau, tapi diperjalankan asro, diperjalankan sallallahu. Jadi kanjeng Nabi ini kan terima beres sebenarnya. Nah, kemudian anak pun Mekah Isra nikah dari Mekah dari Haram ke Mekah ke Palestina. Maka langsung dekas dia mau, makin aliyut dia mau. Maka langsung sore bahkan tas. Sepertinya kan betul ini buang-buang waktu sepertinya. Tapi enten kita berhal seperti paling lagi oleh Allah sang dari kunjung Nabi itu ayat ila linuriyahu min ayatina kaangkui mapadenya tetandena kekuasaan mengira lamba yang kuda ingat ke setong cerita setong sejarah. Di dunia ini kan ada 2 nama tahun yang aneh-aneh dan sepertinya tidak ada tahun sekarang. Pertama kali kok tahun gajah, makin tak ada pas tahun gajah, lembut. Artinya tidak ada tahun generasi gajah, tahun sapi tadi. Tahun gajah kan itu, tahun kelahiran Uzbek Kanjeng Nabi. Kota tahun gajah polana lambot kak boneka kak dengan diserang oleh Raja Abraham mau dihancurkan sehingga diutus burung-burung ababil yang menghancurkan pasukan mereka hancur dari ular seperti daun dimakan ular. Tahun yang kedua tahun duka cita, tahun penderitaan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah di tahun yang sama mengalami kehilangan. Beliau kakeknya yang sangat mencintai Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi wafat. Kemudian istri beliau Siti Khadijah yang sangat mendukung perjuangannya, sangat mencintai beliau dan Nabi sangat mencintai pula. Beliau wafat. Beliau sangat berduka sekali. Bayangkan, semoga tidak terjadi. Bini lepas mati, bini bodoh beak. Ini boleh kan? Nyai mati, atau kali mati, bini mati. Susah. Mungkin manusia apa? Susah sekejap ini boleh. Itu berduka karena kanjeng Nabi kali itu berduka. Allah dengan malaikat itu Jibril jemput kekasihku
bawa dia jalan-jalan, bawa dia ke langit. Jadi ada panggilan Isra dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi dijemput sekejap Nabi itu. Sebelum dijemput dalam riwayat itu, Kanjeng Nabi ini kan dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ditemani malaikat Mikail dan malaikat yang lain yang mendampinginya. Dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, dibuang segala penyakit, kotoran hati, diisi dengan tauhid, hikmah, keimanan. Kemudian setelah selesai, baru beliau berangkat menuju perjalanan itu. Itu luar biasa gitu. 1 tahun 1 kali terjadi lampau. Setelah terjadi ya seumur hidup 1 kali. Nah, perjalanan dari Mekah ke Palestina, Mi'raj kemudian ke Sidratul Muntaha, ini banyak pengalaman yang terjadi yang sangat menginspirasi. Pengalaman yang sangat banyak sekali, tapi saya sampaikan beberapa saja. Pengalaman yang didapatkan dalam Isra Mi'raj itu diantaranya Nabi mendapatkan seseorang yang menanam pepohonan langsung tumbuh berbuah cepat, kemudian dipetik, buahnya dipetik tumbuh lagi seperti semula. Sepertinya ini adalah bayangan kita dapat cerita bahwa kita kalau di surga apa yang kita mau itu ada. Jadi kan namun langsung buah, kemudian dipetik, buah boleh, begitu seterusnya, tidak berhenti. Nabi ini kan heran, kesambut sampai mator, tanya dengan malaikat Jibril, kenapa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril jawab, mereka adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Sahabat, orang yang berjuang itu besar pahalanya, berlipat-lipat. Kemudian orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, disantunkan kepada orang fakir miskin, disantunkan kepada anak yatim, disantunkan kepada orang yang membutuhkan, para janda tua diberi santunan. Kalau muda mikir-mikir dulu ya. Nah, ketua minta mau dan Yesus masuk. Satu pahala dilipat beratus-ratus, sehingga bayangannya satu pohon dipetik tidak pernah putus-putus buahnya. Kemudian dalam perjalanan itu pula Rasulullah mendapati seseorang yang memukul-mukul kepalanya. Pada Jibril sampai Umar mestinya sakit ini mestinya. Tak lama kemudian sembuh utuh kembali. Ini kan sepertinya menyiksa diri. Heran juga Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, Jibril, ada apa mereka? Ada apa? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang berat kepalanya ketika diajak sholat fardu. Sebenarnya kau, sebenarnya enggak, sebenarnya berat, terutama subuh. Lalu digambarkan nanti apa? Dengan orang yang memukul-mukul kepalanya sampai lemah. Kemudian ada peristiwa lain dalam perjalanan itu. Ada seseorang yang seperti hewan, dalam artian digembala oleh seseorang. Jadi hewan, orang digembala layaknya sekawan kambing dan semacamnya itu.
Nabi juga mau bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Jibril yang menjawab. Jawabannya, mereka adalah orang yang tidak melakukan zakat. Jadi mau zakat nikah, punya namanya yang semua, menurut itu, imuan dia. Jadi punya nikah baru hewan di gembala. Jadi hati-hati menggembalanya. Melakukan kumbian tak balik, oba mbik dan semua kumbian itu lagi. Itu luar biasa nih kan mendapatkan apa itu peristiwa ini kan. Kemudian ada peristiwa lain yang terjadi, yaitu Kanjeng Nabi mendapatkan ada seseorang yang di hadapannya ada daging yang masak lezat, kemudian ada daging yang busuk. Tetapi orang itu memakan daging yang busuk, membiarkan daging yang matang. Heran. Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Jawaban Jibril, dia adalah gambaran umatmu Muhammad yang telah memiliki pasangan yang halal, tapi dia menggauli, bukan menggauli orang lain yang tidak halal. Artinya lah andi bini selingkuh, atau andi laki selingkuh. Lebih suka pelayanan tetangga daripada pelayanan rumah tangga. Lebih kan ibaratkan memakan daging yang busuk, padahal daging yang masak segar ada. Jadi tidak merasa cukup dengan yang ada. Ini pengalaman-pengalaman dalam perjalanan Isra. Setelah Mi'raj ke langit, dapat betul ke Sidratil Muntaha, dikakus ke Kanjeng Nabi. Epakon atau menerima perintah sholat yang 5 waktu, yang awalnya bukan 5 waktu. Ini luar biasa. Perintah sholat itu luar biasa. Perintah yang lain, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji dan semacamnya itu selain sholat, ini diperintahkan di bumi. Jadi apa? Malaikat Jibril turun menyampaikan ini ke bumi. Nah, yang sekarang ini sholat di Isra Mi'raj ini, Kanjeng Nabi yang dihadirkan, dijemput, dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima perintah itu. Betapa hebatnya sholat. Seharusnya Nabi mengamalkan apa buat rambut Rasulullah bukan dikawal, dijemput di tempatnya. Atau ada tamu yang mulia itu apa tuh? Apa ini beli telepon debat dia melakukan, tapi dijemput. Betul luar biasa. Perintah sholat ini kan awalnya sekat sholat selama sehari semalam, sekat sholat. Nerima perintah itu turun dari Nabi apa kisaran Nabi Musa. Nabi Musa tan umat diraja Muhammad, umat benih ini. Perintah ibadah seminggu sekali ya, lagunya alasan. Area kondisi seminggu sekali ya, sehari 50 kali sholat. Lawan belum atau minta keringan kata Allah. Faktor keringan. Oleh keringanan lemah, berarti apa kalau lemah? Turun boleh, kipennya lewat Nabi. Coba permainkan dengan zaman Nabi Musa berangkat oleh Nabi Sallallahu. Ekorangin, jadi setiap undang mandirnya ekorangin lemah dari 50, nah dari sekat
karek lema. Sekarang lema ni kali Nabi Musa itu teri. Pun nyabis sekolah kita keringanan. Kita gusto dengan dunia Nabi pun tak anu. Apa dia? Tak kuat mandu tu. Jadi kan kekhawatiran Nabi Musa ni kan terbaca sama dia. Karena orang yang mau sunat lima waktu ini jadi bermelaka, minta iman ini saja kau niat, kau abdi beriak, mengharap. Di dalam sholat ini kan gambaran Isra. Jadi biar pun tertulis dengan guna baca, dia kau guna Isra kan, Isra. Karena ada lama, ada semacam dialog antara hamba dengan Allah. Jadi pun boleh salah jadi master jadikan orang lagi dialog kan biasanya assalamualaikum depan. Lamun hamba mengira masa assalamualaikum ya Allah kan tak kira ada apa begini ada salam lain yang lebih langgar di apa namanya di sholat itu diajarkan itu gambaran Isra. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam kebaikan yang barokah dan kebahagiaan lillah. Karena semua salam itu kamu mengira karena Allah as-salam. Assalamu'alaikum mu'minul muhaimin. Karena sama dengan manusia. Tentang yang memberikan keselamatan, memberikan keselamatan. Malah coba betul ini. Oke, ketobat. Malah coba dulu. Saya dilanjut. 10 menit kita. Pengarah bapak ini berbobot kan. Sisa ngumpul kan itu. Ini pun pakai lanjut sih. Allah. Lanjut. Jadi seorang hamba ketika beribadah resapi itu bacaan dari Allahu Akbar kita sudah mau Isra. Allahu Akbar dalam media ini kita mau mengiris tangan seperti orang yang mendadak ini gambaran bahwa kita melepaskan diri dari dunia selamat tinggal dunia sepertinya begitu. Jadi tak ada di hati ini dunia lagi. Artinya mau diabad dan enggak kalau bercecer rumah bercecer. Nah, dalam mana kan? Berarti tak Isra, tak lepas dari dunia. Jadi benar-benar dihayati. Ini kamu diresapi ini kan? Sampai kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Ini kan meremes, enak, aduk ban berpengira. Tak terumah dia abdul. Mangan berbangan membaca atau lima menit muncul alami doa. Kesel doa. Jadi mengapa dia imam mereka macam ayat selancar wabi bu. Ibu ni kita tahu nasi aku. Padahal ini nikmat nih kan abdul nih kan. Luar biasa. Jadi diresapi oleh kita menangis dengan meresapi dan kenyamanan, menghayati bacaan-bacaan itu. Tapi nangisnya jangan mengingat masa lalu. Andi itu seserampun atau dengan neraka buat berbohongan seserampun kan. Kita nangis ingat kepada masa lalu. Itu bukan busuk namanya. Sholat sambil mengenang masa lalu. Jadi keluar dari husuk. Jadi husuk ini saya ingat Daud Ketuan Besir, bacaan yang dibaca oleh mulut juga diikuti oleh hati. Jadi hati, mulut, pikiran itu senada. Itu husuk namanya. Tidak usah menangis, tidak usah sekunden. Cukup kita bacaan serasi sudah dibilang husuk, mantap. Apalagi kita sangat menikmati sholat. Nah, setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika. Sepertinya kita berhadapan dengan Kanjeng Nabi kita sholat.
Tidak menyebut nama ini assalamualaikum. Tidak assalamu ala Sayyidina Muhammad, tapi assalamualaikum. Luar biasa. Artinya ketika kita khusyuk beribadah kepada Allah, jangan lupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Itu Kanjeng Nabi. Jadi ibadah tanpa kita baca sholawat, artinya kita ngaji dan buat semacamnya, lupa bersolawat, ibadah kita itu kropos. Oni kropos ya, untuk segera takkan karat, tidak bisa maupun tepes, reok, tidak kokoh. Karena Kanjeng Nabi itu adalah kekasih Allah. Jadi minta ke Gusti Allah lebar lawangannya kan Gusti Kanjeng Nabi. Karena beliaulah kekasihnya. Lanjut lagi. Kita lanjut. Apa aja nanti. Habis juga mau. Orang. Kita mesra. Apa saya Sedang pulang ke kita mesra lagi. Di dapur kita mesra ke. Terus dikit. Jadi sejarah Isra Mi'raj itu tidak hanya kita kenal sebagai sejarah, tapi kita abadikan dalam setiap ubudiyah kita, dalam setiap amaliyah kita, baik amaliyah kita secara horizontal, secara horizontal pada manusia, atau vertikal ke mengira. Ini kan dipergunakan. Kita meniru sosok Nabi. Apalagi bulan depan ini tinggal berapa hari ini ya? Sekarang bulan Sya'ban. Bulan depan ini bulan Sya'ban. Dalam kitab Madani Sya'ban karya Sismail, dia menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini kan bulan selawat. Bulan selawat. Kenapa? Karena di bulan itu diberi turun ayat selawat. Sehingga pas kita sambil mengenang perjalanan Isra Mi'raj, memperbanyak ibadah, bersalawat juga kepada Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban mendatang inilah kita memperbanyak membaca salawat, karena memang itu bukan salawat. Di bulan yang lain bagus juga, artinya salawat tidak hanya dibaca di bulan itu, di bulan-bulan kapan saja, hari-hari kapan saja, tapi yang lebih istimewa adalah di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang tidak banyak ini menjadi ilmu yang barokah lebih-lebih bagi diri kami dan menjadi penguat semangat kita untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan sebelum diakhiri, saya mohon maaf jika ada hilaf ataupun salah. Semata-mata itu adalah kebodohan kami. Jika ada kebenaran, itu murni fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Motor sekelangkong setuju menginspirasi setuju. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.